wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana Bandung. Berdasarkan latar belakang pendidikan saya di bidang akuntansi, saya mengajar beberapa mata kuliah di akuntansi. Salah satunya adalah mata kuliah akuntansi keuangan. Mata kuliah akuntansi keuangan ini dipelajari oleh Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen di semester 3 yang merupakan mata kuliah wajib ditempuh oleh mahasiswa di semester 3, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 bobot SKS dengan syarat mata kuliah ini bisa diambil sudah lulus di pengantar akuntansi 1 di semester 1 dan pengantar akuntansi 2 di semester 2. Saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang meliputi 3 komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Akuntansi keuangan ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang kerangka konseptual akuntansi keuangan, kemudian analisis laporan keuangan serta komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan, terutama laporan posisi keuangan yang terdiri dari akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi keuangan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang kerangka dasar dan penyusunan laporan keuangan. Untuk akuntansi keuangan ini adalah perusahaan perseroan. Berbeda dengan akuntansi sebelumnya di semester 1 dan 2 itu adalah perusahaan perorangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan. Jadi di sini mahasiswa dituntut untuk bisa mampu menganalisis laporan keuangan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguraikan elemen-elemen atau akun-akun yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan. Di dalam mata kuliah akuntansi keuangan ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah mengenai kerangka konseptual akuntansi keuangan yang terdiri dari pengertian, kemudian ada kerangka dasar, kemudian adalah penyusunan. Yang ketiga ada prinsip akuntansi dasar dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang akan dipelajari di sini adalah laporan keuangan untuk perusahaan perseroan. Selanjutnya adalah laporan keuangan yang akan dibuat di sini. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Dan tidak lupa pula mahasiswa juga akan membuat catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, mahasiswa nanti akan belajar mengenai akuntansi pengendalian kas, kemudian ada akuntansi piutang, kemudian ada akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap yang terdiri dari harga perolehan, kemudian depresiasi dan disposisi aset. Selanjutnya ada akuntansi aset sumber alam dan akuntansi aset tidak berwujud. Itu adalah materi-materi yang akan saya sampaikan selama saya mengajar mata kuliah akuntansi keuangan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang terdiri dari delivery. Delivery ini adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Ada langkah-langkah yang saya gunakan. Yang pertama adalah kita diberikan solusi bagi prodi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menggunakan Google Classroom, kemudian bisa materinya ini disampaikan dengan Google Meet atau Zoom. Di sini saya menggunakan Google Classroom yang diundang oleh Prodi Akuntansi, kemudian saya menyampaikan materi di sana, saya menyampaikan dan mengupload materi, kemudian mengabsen mahasiswa,
serta menjelaskan materi ini di dalam Google Meeting. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode case-based teaching, yaitu metode yang digunakan ini adalah metode pembelajaran berdasarkan analisis ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua itu adalah interaction. Interaction ini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama itu melalui grup WA, yang kedua itu melalui Google Classroom, yang ketiga itu adalah melalui Google Meet. Grup WA ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi. Yang kedua itu untuk Google Classroom, ini adalah menyampaikan materi melalui upload materi, kemudian melalui pemberian absen, dan saya akan upload absen serta merekap absen dari Google Classroom. Kemudian yang ketiga itu adalah Google Meeting, ini adalah proses tanya jawab, kemudian saya menyampaikan dan menjelaskan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yang terakhir itu adalah assessment ya. Assessment ini adalah penilaian. Penilaian ini sudah diatur dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama itu terdiri dari yang pertama itu adalah kehadiran, kemudian ada tugas, kemudian UTS dan UAS. Dari 3 komponen ini akan ditotalkan dengan nilai 10% untuk kehadiran, 10% untuk tugas, kemudian 30% dari ujian tengah semester, dan 50% dari ujian akhir semester. Berikut teknik pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah akuntansi keuangan di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana Bandung. Selanjutnya adalah cuplikan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa via Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Pada hari ini kita akan masuk ke materi pertama di semester 3, yaitu akuntansi keuangan 1. Selama 1 semester kalian akan belajar dengan saya. Yang akan kita pelajari selama 1 semester itu adalah semua yang berhubungan dengan laporan keuangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam laporan keuangan, tentu saja kita harus tahu dulu kerangka konsep dasar atau konseptual mengenai laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal ya, yang pertama tadi saya sudah share absen di Google Classroom, kalian silakan mengisi absen. Sudah saya lihat bahwa ada beberapa yang sudah mengisi absen dengan batas waktu 15 menit ya, lebih dari 15 menit sudah tidak bisa mengisi absen lagi. Kemudian yang kedua, karena kita pelajaran mata kuliahnya adalah akuntansi, otomatis untuk saya bisa mengukur kemampuan kalian apakah sudah bisa membuat latihan dari setiap materi yang saya sampaikan. Nanti setiap pertemuan ya akan, bahkan mungkin setiap kali pertemuan itu akan ada latihan soal. Saya akan share screen. Materi pertama kita mengenai kerangka konseptual akuntansi keuangan. Sudah terlihat? Masih loading, Bu. Masih loading, Bu. Sudah, Ibu. Oke ya. Ini kenapa? Oke. Di dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan, ada beberapa sistem informasi yang harus kita pelajari. Yang sistem informasi ini sebenarnya sudah kita pelajari di semester 1 mengenai siklus akuntansi. Kalau kita bicara sistem,
kemudian informasi, kemudian akuntansi ini adalah sesuatu yang saling berhubungan di mana sistem ini nanti yang akan menjalankan ya setiap tahap-tahap yang ada di dalam proses yang berupa informasi yang harus kita sampaikan dan akan menghasilkan laporan keuangan kalau di dalam akuntansi. Nah, untuk kerangka konseptual ini sudah disahkan pada tanggal 28 September 2016. Ini bisa kita lihat atau mungkin bisa kalian baca di buku International Financial Reporting Standard. Di mana perubahan-perubahan yang dilakukan itu adalah terutama untuk tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum, artinya dapat berterima umum. Jadi laporan keuangan ini sudah secara umum ya, pengakuannya di mana-mana ini sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, makanya di sini kalau misalnya prinsip akuntansi sudah berterima umum, berarti umum, jadi semua kita sudah menerima, dan kalaupun kita mau pergi kemana-mana, ya tetap prinsipnya itu sama ya. Kemudian ada entitas pelapor, kemudian perubahannya terdapat pada karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, dan pengaturan yang tersisa. Dan kita lanjut. Nah. Ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah beberapa kerangka konseptual dalam akuntansi keuangan. Dalam akuntansi keuangan ini adalah beberapa aturan-aturan yang harus kalian pahami yang secara umum sebenarnya sama saja dengan aturan-aturan sebelumnya. Ada beberapa yang ditambahkan ya. Ini terlalu kecil ya. Tapi tidak bisa diperbesar. Nah, di sini kerangka konseptual ini sebenarnya adalah merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tujuan ya, tujuan kita membuat kerangka ini sebenarnya adalah acuan yang harus dituruti ya, yang harus digunakan oleh pengguna atau orang yang akan membuat laporan keuangan sehingga semua laporan keuangan yang dibuat itu sesuai dengan standar dan sudah ada kerangka konseptualnya. Ini kalian silahkan dibaca ya, dibaca apa saja yang menjadi tujuan kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini bukan PSAK. Ini berbeda dengan PSAK ya. Kalau standar akuntansi keuangan itu tidak sama dengan kerangka konseptual, sehingga tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. Kalau misalnya PSAK itu sudah standar ya, jadi sesuai dengan standar. Kalau kita bicara kerangka konseptual, sebenarnya ini tidak lebih tinggi dibandingkan dengan PSAK ya, tetapi ini adalah yang menyempurnakan nanti PSAK ini. Nah, kalau misalnya terjadi konflik, maka persyaratan yang ada dalam PSAK akan mengungguli persyaratan yang ada dalam konseptual. Berarti standar ini dulu baru kerangka konseptual. Nah, tujuan pelaporan keuangan sebenarnya ini bertujuan umum. Jadi ini semuanya ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita membuat laporan keuangan ini harus berterima umum. Jangan hanya laporan keuangan saja, semua prinsip-prinsip akuntansi termasuk ke dalam elemen-elemen yang ada di dalamnya seperti akun-akun ya, bagaimana kita bisa menghitung nilai akun dibandingkan membandingkan, kemudian kita akan menentukan nilai yang akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan ini berterima umum ya. Jadi mungkin saja metode yang digunakan dalam perusahaan A dan perusahaan B berbeda, tetapi ini ada
aturannya ya yang terdapat di dalam pertama otomatis secara standar, kemudian juga berdasarkan kerangka konseptual. Ini informasi tentang sumber daya ekonomik entitas pelapor, klaim terhadap intensitas, serta perubahan sumber daya dan klaim ya. Sumber daya ekonomi dan klaim, perubahan sumber daya ekonomi dan klaim, kinerja keuangan terefleksi oleh akuntansi akrual, bisa juga oleh arus kas di masa lalu. Jadi ketika kita kinerja keuangan ini sebenarnya bisa terlihat ya ketika kita mencatat akuntansinya ini berbasis akrual atau kejadian atau arus kas di masa lalu. Nah, kalau misalnya akrual itu adalah sesuatu yang bisa kita catat ya, walaupun sebenarnya case-nya itu tidak ada, misalnya atau belum. Contoh ya, akrual itu misalnya piutang. Piutang itu kan tidak ada uangnya. Kalau ada orang berhutang ke kita, kemudian ada orang yang berhutang ke kita, kemudian kita catat itu sebagai harta kita, sedangkan uangnya ini nggak ada. Nah, itu disebut dengan basis akrual. Tapi kalau kita menggunakan basis kas, itu adalah uang yang diterima, uang yang dikeluar baru kita catat ya. Kalau tidak ada uang yang diterima atau keluar berarti itu tidak kita catat. Tetapi kalau piutang ini kita akui sebagai harta, orang berhutang ke kita, dia masuk ke dalam aset, kemudian ini kita akui sebagai harta kita walaupun belum dibayarkan. Tetapi karena piutang ini jangka pendek, jadi kita masukkan ke dalam harta lancar. Ini merupakan karakteristik informasi keuangan yang berguna ya. Nah, kalau misalnya kalian membaca buku bahasa Inggrisnya, di dalam buku IFRS yang warna biru itu ya, nah di sana mungkin bahasa akuntansinya ya itu lebih mungkin bisa lebih dipahami karena bahasa Inggris itu. Jadi kadang-kadang ketika kita menerjemahkan itu ada yang menerjemahkan secara bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa akuntansi. Nah, di sini mungkin agak ada beberapa yang agak rancu. Kalau ini PowerPoint-nya ini berdasarkan atau mengacu kepada buku Kyoso yang warna biru itu ya. Nah, karakteristik kualitatif fundamental itu ada relevansi, ini kan sudah umum ya, kemudian tepat. Kemudian penerapan karakteristik kualitatif fundamental ya dapat dibandingkan, bisa diverifikasi, kemudian tepat waktu, terus kemudian bisa paham ya, keterpahaman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah maksud pengaturan yang tersisa itu unsur-unsur di dalam laporan keuangan itu kalau dia masuk ke dalam posisi keuangan ada aset ya. Yang kiri itu ada aset, kemudian kanannya itu ada liabilities, kemudian ekuitas. Ada kinerja, penghasilan, beban penyesuaian, pemeliharaan modal. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita yang kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan itu ada aset, liabilities, ekuitas. Nah, sedangkan untuk beban ya itu atau pendapatan itu akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Kemudian pengukuran unsur-unsur laporan keuangan itu ada profitabilitas manfaat ekonomi masa depan, keandalan pengukuran, pengukuran aset, pengakuan aset, liability, penghasilan, beban. Nah, apa yang disebut dengan pengakuan ya di dalam akuntansi? Jadi kalau misalnya kita tidak menerima kas, kita tidak boleh ya menulis kas. Nah, misalnya di dalam perusahaan itu ketika kita mengeluarkan kas, berarti kan kas berkurang. Ya, kita simpan kasnya di kredit. Nah, ini kas ini kita akui di kredit atau berkurang. Tetapi kalau misalnya dia tidak berkurang, kemudian kita catat, itu bukan pengakuan, jadi tidak boleh diakui. Nah, kalau misalnya aset bertambah, kita simpan di debit, berarti yang debit ini, berarti aset ini ketika dia bertambah, kita akan mengakuinya di debit. Ya. Konsep pemeliharaan modal
itu ada konsep modal, kemudian pemeliharaan dan penetapan modal. Ya, ini yang saya bilang tadi, basis akrual ya. Ini adalah transaksi dan pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Makanya ini debit. Nah, kemudian utang ini masuknya ke dalam kewajiban. Apabila kalau kita ngutang, berarti utang kita bertambah. Nah, berarti kita simpan di kredit ya. Ini jenis perusahaan. Nah, ini satu lagi terakhir. PTA membeli kendaraan 100 juta tunai. Berarti kendaraan masuk ke dalam aset, apabila bertambah kita simpan di debit 100 juta, kasnya berkurang 100 juta ya. Baik. Ini materi pemula ya untuk pertemuan pertama akuntansi keuangan. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, sebenarnya kan ini sudah kita pelajari ya di semester 1, sehingga saya rasa kalian juga sudah bisa mengerjakannya. Jadi nanti saya akan share lembar kerja mahasiswanya itu di Google Classroom. Kemudian saya ingin kalian mengerjakan latihan soal yang saya share. Waktunya itu sampai jam 15 ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan di GCR di tulis tangan. Ya. Saya rasa pertemuan pertama kita cukup sampai ini ya, sampai materi ini dulu. Silakan kalian mengerjakan tugas jurnal. Kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar atau ingin berdiskusi di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.